mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Dalam hari ini yaitu Jumat 24 September 2021 kita akan membahas tema yang luar biasa. Tentunya ya ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Kadang kita luput, kita lupa, terlena, hanya fokus pada satu hal, satu hal yang lain terlewatkan. Apakah itu? Kita akan merangkainya dengan tema rajin ibadah masuk neraka. Tapi jangan khawatir, bagi Anda yang di rumah, Anda bisa juga melakukan interaktif bersama kami melalui telepon interaktif di nomor yaitu 031 567 8216. Nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri di studio, sudah hadir bersama saya Ustadz Ahmad Ainul Yakin, LCMAG. Beliau adalah pengasuh Ponpes Tafsir Hadis Shahihuddin 2 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat-sehat sekali. Alhamdulillah bisa bergabung di studio kali ini membahas tema yang luar biasa ini Ustadz ya, rajin ibadah tapi masuk neraka. Ya. Ini sangat mengerikan sekali. Kadang kan kita merasa, wah saya sudah merasa rajin ibadah, saya sudah fokus pada Allah, tapi kok ternyata masih masuk neraka. Dan kita ngerasa kalau udah rajin ibadah bakal masuk surga. Bagaimana Ustadz tentang tema ini? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini bernilai sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak para sahabat, apa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan jawaban yang ya biasa-biasa saja, sama dengan kita lah jawabannya para sahabat. Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, orang yang dia tidak punya harta, atau orang yang dia itu awalnya kaya kemudian menjadi miskin. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, besok di hari kiamat, dia itu bawa banyak pahala dari sholat, bawa banyak pahala dari puasa, banyak pahalanya dari zakat. Pokoknya ibadahnya banyak. Sudah. Pokoknya seakan-akan dia itu sudah, ini labelnya sudah masuk surga. Dia sudah berada di jalur yang nantinya di situ ada surga. Dia sudah berjalan di situ. Akan tetapi, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi meskipun ibadahnya itu hebat, tapi dia menzalimi orang lain. Dia mencerca, menghina orang lain. Dia memfitnah orang lain. Dia memakan hartanya orang lain. Bahkan dia menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sebuah hadisnya itu, akhirnya dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia membawa banyak sekali pahala dari ibadahnya, dia di-stop oleh malaikat. Sebentar kamu, hai fulan. Karena kamu menzalimi banyak orang di dunia, maka kebaikan-kebaikanmu ini akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi.
Diambillah kebaikan-kebaikannya itu. Pahala-pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu diambil dan diberikan dan dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Iya, Masya Allah. Sampai apa akhirnya? Sampai fa'in faniyat hasanatuhu, sampai akhirnya habis kebaikannya itu. Tapi yang dizalimi ini masih banyak sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Keburukan-keburukan orang yang dizalimi itu Baik. diberikan kepada dia, faturihat ilan nar. Akhirnya dia ini masuk neraka. Yang awalnya dia sudah pede dengan kebaikan-kebaikannya, Iya. dia masuk neraka. Oleh karenanya kita tidak boleh memahami Islam itu dengan sangat sempit sekali. Islam itu adalah dinut tawazun. Islam itu agama keseimbangan. Dan di Islam itu ada, kalau bahasa santrinya itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Dalam bahasa kita atau bahasa kampusnya itu ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Maka jangan sampai kemudian kita ini hanya fokus saja kepada ibadah ritual, namun ibadah sosialnya kita nol. Atau justru malah tingkat kesosialan kita kepada orang lain, atau justru malah menzalimi orang lain, seperti tadi ini. Iya. Seperti orang yang dikatakan bangkrut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia sudah membawa banyak sekali pahala dari puasanya. Wah, dia puasa sudah nggak pernah berhenti. Full. Puasa sunnah juga, biasanya begitu Sunnah Ustaz ya. dia lakukan. Masya Allah. Kemudian sholat sunnah dia lakukan. Bahkan yang lain, zakat dan lain sebagainya, sodako yang lainnya, tapi ternyata dia diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikannya itu habis. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di sini ada wa akala mala hadza. Makan harta orang lain. Makanya Mbak, saya itu kalau di televisi ada kabar tentang koruptor ya. Fenomena saat ini ya Ustadz ya, real. Kadang kan koruptor itu, mohon maaf, dia itu menutupi korupsinya itu dengan menyumbang masjid atau apa dan lain sebagainya, toh dia sedekah ke lembaga-lembaga begitu ya Ustadz ya. Ketika saya menemukan berita atau ada muncul di televisi, wah koruptor ditangkap, saya itu ada dua kebahagiaan. Baik. Jadi saya bersyukur karena dua hal. Apa yang pertama, bahwasanya ketahuan dia kan maling atau mencuri uang negara, uang kita lah, rakyat. Yang kedua, saya bersyukur dan saya bahagia karena apa? Semakin banyak koruptor, maka semakin banyak potensi kita ini masuk surga nantinya. Karena dari tadi itu dia bawa banyak pahala, akhirnya apa? Pahalanya dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang dizalimi. Iya. Baik. Bahkan kalau misalnya dia ini nggak punya pahala sama sekali, nantinya dosa-dosa kita ini akan diberikan oleh Allah kepada ini tadi. Baik. Yang jelas hubungan dengan Allah itu harus baik. Dan hubungan dengan manusia juga harus baik. Maka hablum minallah dan hablum minannas, hubungan vertikal dan horizontal ini harus sama-sama seimbang. Jangan sampai kita rajin ibadah ritual saja, tapi ibadah sosial kita sama sekali tidak melakukannya. Oleh karenanya ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu menggambarkan hubungan sama manusia dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina ke tempat yang kita tidak ketahui sama-sama, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat itu kan hubungan kita dengan Allah. Betul. Benar? Kita sujud. Bahkan sujud itu adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah, mengapa setelah sholat, sholat itu diakhiri dengan salam, menengok ke kanan dan menengok ke kiri? Apa itu artinya, Ustaz? Artinya adalah, rahasianya adalah bahwasanya ketika kamu setelah melakukan hubungan, memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah melakukan ibadah ritual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu tengoklah kanan kirimu. Masya Allah. Jangan hanya kita fokus sholat, kita umroh berkali-kali, kita haji berkali-kali, tapi tetangga kanan kiri, anak tetangga kita tidak bisa sekolah, putus sekolah.
atau tidak bisa makan dan lain sebagainya. Ini tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang justru malah menjelaskan tentang hubungan ritual dan sosial itu harus seimbang. Baik. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menggapai ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya terbentang antara langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Apakah orang bertakwa itu dia hanya sholat, puasa terus, di atas sajadah terus? Tapi ketika dia ada pengumuman dari Pak RT untuk misalnya kerja bakti, betul, justru malah dia sholat duha. Mementingkan sholat sunnah begitu, iya, Ustaz? Mementingkan ibadah-ibadah yang sunnah. Saya tidak mengatakan ibadah yang sunnah itu nggak baik ya, nggak penting, tapi harus kita barengi dengan tetap mengikuti itu tadi. Benar, Ustaz, dengan ibadah-ibadah sosial yang lainnya. Lanjutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, versi surat Ali Imran ini ternyata mereka lah yang dia bersedekah di waktu sulit maupun senang, bahagia, di awal bulan maupun akhir bulan. Ini yang jadi PR Ustadz ya. Apalagi ini tanggalnya tanggal akhir bulan juga ini Ustadz. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Baik. Orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Ini hubungan dengan manusia semua. Masya Allah. Kemudian pada ayat yang lainnya, ayat-ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia punya salah, dia ingat Allah dan dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Islam itu, pemirsa, ada aturan-aturan tertentu bahwasanya kita ini harus baik hubungan dengan Allah secara ritual atau spiritual. Kita juga harus baik dengan sesama manusia. Jangan sampai kemudian kita ini rajin ibadah, sholat jamaahnya itu luar biasa, saking rajinnya sampai di depan imam. Atau mendahului gerakannya Ustadz. Atau saking rajinnya mendahului di gerakan imam, ini kan bahaya sekali. Saking rajinnya sholat, tapi ketika dengan tetangganya tidak pernah namanya senyum, tidak pernah menyapa, tidak pernah berbagi makanan atau apalah itu dengan tetangganya, nggak welcome sama sekali. Maka ini ciri-cirinya orang yang seperti itu. Atau justru malah sampai menzoliminya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Akhirnya dia tergolong dalam golongan orang-orang yang al-muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti mereka yang awalnya sudah digiring oleh malaikat dengan PD-nya dia masuk surga, namun ternyata di stop karena itu tadi banyak orang-orang yang dizolimi. Nah, itu Ustadz adalah bagaimana kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Nah, apabila ada orang terdekat kita yang seperti itu, mungkin ya, atau kita yang didolimi begitu Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya, kalau misalnya ada orang sekitar kita seperti itu ya, yang pertama kita harus nasihati dia. Baik. Atau harusnya diajak nonton Assalam saat ini. Masya Allah, betul. Atau nanti siaran ulangnya atau bagaimana itu. Baik. Biar tahu. Ya harus dinasihati. Karena orang-orang semacam ini mereka hanya mengetahui tentang Islam hanya sempit saja, memahami Islam secara sempit saja. Hanya satu sisi saja. Artinya menyalahartikan begitu ya Ustaz ya. Salah dalam memahami Islam. Padahal Islam kan agama universal. Agama mana selain Islam yang mohon maaf sekali lagi, yang menyapa itu sebuah pahala. Masya Allah, ya. Senyum sebuah pahala, salam sebuah pahala, ya kan? Jadi agama mana selain Islam yang sampai mengatur pada kegiatan-kegiatan kita yang sangat kecil sekali, sampai mau masuk kamar mandi diatur, keluar kamar mandi diatur. Jadi Islam itu, pemirsa, sangat luas sekali. Islam itu agama yang luar biasa. Kita harus bangga dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memeluk agama Islam yang mana Islam ini mengatur segala urusan manusia, kehidupan manusia. Termasuk tidak hanya Islam itu di atas sajadah saja, tapi Islam juga di luar itu. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang kita itu di atas sajadah,
atau di musola, di masjid, Baik. kita seperti burung yang sedang kedinginan. Dalam artian khusyuk sekali. Iya. Namun ketika keluar dari musola, dari masjid, atau sudah tidak di atas sajadah, kita seperti binatang buas. Atau mohon maaf, kita seperti anjing yang menggonggong di mana-mana. Naudzubillah. Ini kan banyak. Seakan-akan kita soleh ketika kita di masjid. Iya. Namun ketika keluar di masjid, kita sudah pakai motor, kita pakai mobil, semuanya disalahkan di jalanan itu. Mudah marah. Mudah marah. Begitu ya, tidak menyapa tetangga. Benar. Masya Allah. Iya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memahami Islam ini dengan penuh, dengan utuh, dengan pemahaman para ulama, dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan tadi sudah saya sampaikan ada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang itu. Iya. Ternyata orang-orang yang bertakwa, yang dikatakan takwa atau takut kepada Allah, tidak hanya dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, atau tidak hanya dia takut kepada Allah, tapi juga dia takut kepada orang lain. Maksudnya takut kepada orang lain apa? Takut menzalimi atau berbuat buruk kepada orang lain. Yang ini nantinya berimbas nantinya di akhirat kita yang biasa dinamakan hakul adami, hak-hak manusia yang lainnya. Kalau kita salah kepada Allah, itu kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, insya Allah itu memaafkan. Baik. Namun kalau dosa kita berhubungan dengan orang lain, kita harus meminta maaf kepadanya. Kalau sampai orang itu tidak memaafkan kita, maka bisa jadi nanti peradilannya di akhirat kelak. Naudzubillah. Apalagi kalau orangnya sudah tiada ini Ustadz ya. Benar. Maka dia harus menebusnya dengan cara apa? Para ulama itu mengatakan bisa jadi dengan kita bersedekah, tapi diniatkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka insya Allah dengan itu kebaikan-kebaikan kita tidak diambil di akhirat. Lebih baik kan di dunia. Betul. Kita sedekah, harusnya ini untuk kita, tapi untuk orang yang pernah kita zalimi, tapi dia sudah meninggal misalnya, atau dia sudah tidak ada di sekitar kita. Dalam artian pindah, susah dan sulit dicari, untuk dihubungi, dicari dan lain sebagainya. Maka itu bisa dengan seperti itu. Masya Allah. Nah ini Ustadz, yang sering terjadi mungkin realita di masyarakat, ada yang umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Itu saya tadi sempat tertarik hal itu. Sebenarnya apa sih Ustadz yang lebih utama begitu Ustadz? Ya, kalau dia umroh berkali-kali tapi karena punya travel, baik, nggak masalah ya. Baik, Masya Allah. Atau dia pembimbingnya itu nggak masalah. Tapi kalau dia menggunakan uang itu dengan niatnya hanya untuk mencari strata sosial, baik, hanya ingin dipandang oleh tetangga-tetangganya bahwasanya dia ini orang kaya, dia terpandang, dia ingin dihormati dan lain sebagainya, maka ini yang salah. Baik. Maka seharusnya ibadah-ibadah yang sunnah secara ritual itu harus dikolaborasikan dengan ibadah-ibadah sosial. Terlebih ibadah sosial itu adalah hal yang wajib. Seperti kalau orang laki-laki atau kepala rumah tangga, dia bekerja untuk anak dan istrinya. Nah, Masya Allah. Jangan sampai tidak bekerja, mementingkan ibadahnya, sampai keluarganya terlantar. Ini nyata adanya ini Ustadz ya. Benar, banyak sekali seperti itu. Baik. Ya Ustadz, kita akan lanjutkan kembali ya Ustadz ya perbincangan kita di segmen selanjutnya. Pemirsa TVRI, kami akan lanjutkan Assalam usai jeda berikut. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan Assalam Ayo Sinau Agama Islam di TVRI Jawa Timur, masih bersama dengan Ustadz Ahmad Ainul Yakin LIC MAG. Kita masih membahas mengenai rajin ibadah tapi masuk neraka. Nah, di segmen ini ada kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan di nomor 0315678216. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, dan insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab langsung bersama dengan Ustadz Ainul Yakin. Nah, baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui video. Mungkin kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Diajeng dari kota Sidoarjo. Dalam
acara As-Salam ini yang bertemakan rajin ibadat tapi masuk neraka. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, semisal ada seseorang yang rajin beribadah, contohnya dia suka membantu dan beramal untuk temannya atau apa dalam keuangan, dalam tenaga. Tapi kenapa kalau sama orang tuanya beliaunya itu kok sangat pelit sekali dalam keuangan, atau nanti orang tuanya lagi butuh telepon atau apa, kenapa beliaunya itu tidak pernah ada waktu untuk membalas dan menelpon ataupun mentransfer orang tuanya kalau memang dia benar-benar butuh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Ani ini Ustadz ya, di Sidoarjo. Jadi kalau sama teman itu lost begitu ya, Ustadz. begitu. Iya. Anehnya sama keluarga terdekat atau sama orang tua ya malah ini pelit sekali. Bagaimana Ustadz? Ya. Yang pertama ditanyakan dulu kepada orang tuanya bagaimana ketika beliau dulu mendidik anak ini. Memperhatikan perhatiannya bagaimana? Apakah perhatiannya itu begitu cukup atau justru malah dia mendapatkan perhatian itu dari orang lain? Bisa jadi itu berpengaruh toh kepada karakter dia ketika sudah dewasa. Oleh karenanya harus kita perhatikan betul, kita harus memberikan perhatian kepada anak-anak kita sesibuk apapun kita. Bahkan manusia paling sibuk yaitu Rasulullah SAW, yang mana luar biasa beliau ya, pikirannya itu, waktunya, tenaganya itu untuk umat, untuk Islam. Ketika beliau pulang, itu beliau masih menyempatkan untuk main dengan Hasan dan Husain, cucunya. Bahkan sampai, mohon maaf, Hasan Husain itu naik di punggung Rasulullah, kuda-kudaan istrinya bagi kita. Masya Allah, ya. Maka bisa jadi itu karena kesalahan orang tuanya yang kurang perhatian, memberikan perhatian yang penuh kepada anaknya. Kalau memang misalnya perhatian itu sudah penuh kepada anaknya, tapi kenapa anak ini kok seperti ini, dalam artian kok nggak loyal kepada orang tuanya, berarti salah anaknya. Dia kurang bisa memahami tentang Islam. Karena apa? Karena dalam Al-Quran disebutkan yas'aluna madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatamal masakin. Jadi nafkah atau sedekah atau memberikan bantuan apapun itu yang paling utama adalah kepada lil walidaini, kedua orang tua. Maka sebelum kita menyumbang kepada, mohon maaf ya, menyumbang misalnya kepada masjid, menyumbang kepada yayasan yatim piatu, lihat dulu ibu kita, ayah kita, apakah sudah tercukupi kebutuhannya. Kalau misalnya belum tercukupi, maka cukupilah terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan orang tua kita. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya sedekah yang paling utama itu tadi, ayat tadi itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Baru kepada sanak keluarga, baru kepada orang terdekat kita dan lain sebagainya. Sampai ke teman, ke tetangga dan lain sebagainya. Jangan sampai keliru. Sampai keliru urutannya begitu ya Ustadz ya. Para orang tua ini kan, orang tua kita ini kan sudah tidak kurang-kurang mendidik kita kan. Habis berapa juta beliau mulai kita lahir, tak ya, terhitung. Ya? Masya Allah. Maka jangan sampailah kita menjadi anak yang durhaka, yang kita mudah membantu orang lain, tapi kita tidak mau membantu orang tua sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anik ya di Sidoarjo. Ya, bagaimana kita bisa menempatkan urutan begitu ya, prioritas untuk bersedekah atau memberi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Di video selanjutnya kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Juwaria dari Surabaya. Adapun pertanyaan saya, Ustadz, jika ada seorang qori'ah membaca Al-Quran, kemudian minta imbalan atas bacaan Al-Qurannya itu, bagaimana hal ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Juwariah dari Surabaya, Ustadz. Ini mengenai profesi, Ustadz ya. Jadi mungkin ada seseorang yang punya kelebihan bisa baca Al-Quran atau qori'ah begitu, lalu meminta imbalan
Ya, mengenai atas bacaan Al-Qur'annya itu bagaimana Ustadz? Ya, saya kira tadi pertanyaan juga Ustadz juga ya. Iya. Saya kira pertanyaan juga tidak hanya qari'ah ya, Iya, tapi juga baik. Ustadz ketika memberikan iya, ceramah. betul. Atau mungkin atau ada ngaji. biasanya ada hataman-hataman Ustadz Ya, begitu ya. hataman-hataman, ya benar-benar. Apakah boleh itu mengambil imbalan dari bacaan itu, atau qiraahnya itu, Baik. atau khotaman itu, atau ceramahnya itu? Para ulama yang berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu tidak boleh, tapi mayoritas ulama mengatakan itu boleh. Termasuk ini tertera pada kitab Usulud Da'wah, Baik. itu karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu disebutkan di situ bahwasanya boleh mengambil upah, mengambil imbalan dari kita mengajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita berceramah, boleh. Kalau kita saja boleh mengambil upah dari urusan-urusan dunia, maka untuk urusan akhirat itu jauh lebih boleh. Karena apa? Misalnya ini orang fulan ini membenarkan genteng A. Iya, baik. Ini kan urusan dunia, kan membantu. Ada jasa begitu Ada ya jasa, Ustadz ya. ya jasa. Kemudian dibayar, ini kan boleh. Baik. Nah, apalagi jasa itu berhubungan dengan akhirat. Maka tentu ini sangat boleh. Hanya saja tolong tidak ada tarif. Ini yang penting. Yang penting tidak memasang tarif Tidak begitu memasang Ustadz. tarif. Baik. Jangan sampai kemudian penceramah, Ya. qori misalnya, qori'ah atau khotaman, kalau dia tidak diberi sekian juta, fasilitasnya ini itu dan lain sebagainya, dia tidak mau ceramah. Ini fenomena yang tidak bisa kita tutup-tutupi lagi. Betul, dan banyak terjadi. sekali. Baik. Iya, karena ketika di kuliah pasca sarjana itu, mahasiswa pasca itu sering bertanya tentang ini. Baik. Dan Iya. saya punya pengalaman tersendiri bagaimana Ustadz? saya ingin mengundang salah satu ustadz di masjid yang saya juga menjadi takmirnya. Baik. Tapi ternyata ketika tanya kepada teman saya yang mau mengundang dia, ternyata syarat-syaratnya luar biasa. Ada syarat dan ketentuan berlaku begitu ya Ustadz? Benar, syarat dan ketentuannya terlalu banyak dan lain sebagainya, dan harus sekian, tiketnya, tiket pesawatnya harus ini, tiket hotelnya harus ini dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh, dan ini memberatkan umat ya. Memberatkan baik. umat. Maka kita sebagai mubaligh, sebagai penceramah, sebagai orang-orang yang mengajarkan Al-Quran misalnya kepada umat, maka hendaknya kita tidak memasang tarif tentang hal itu. Kalau memang diberi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak diberi, ya sudah. Nanti balasan Allah jauh lebih banyak dan lebih besar Baik. di akhirat kelak. Dan tolong juga umat juga harus mengerti bahwasanya seorang ustadz, seorang Kadang-kadang ustadzah, Allah itu cuma begitu benar. Ustadz. Mereka juga punya keluarga toh. Perlu transportasi juga ya Benar, Ustadz, benar. ya. Masya Ini Allah. harus ada saling ini ya menurut saya, chemistry, dan harus saling sambung Mengerti. antara ustadz dan juga panitia. Jangan sampai kemudian menimbulkan salah satu yang tidak diuntungkan salah satunya. Jadi kita harus sama-sama saling bersinergi lah. Jangan sampai kemudian, intinya saling membantu. Jangan sampai kemudian kamu yang butuh, enggak, ini yang butuh ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi boleh Ibu Hajah Juwairiyah, hanya saja pesan saya, saran saya, jangan sampai memasang tarif. Dan juga sebagai kita panitia atau pengguna jasa juga harus mengerti juga ya Ustadz ya. Benar. Jangan sampai meremehkan, cuma begitu saja, tapi tetap ada penghargaan begitu Benar. Ustadz. Apresiasi. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hajah Juwairiyah. Dan kami juga masih mengingatkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif, bertanya langsung bersama dengan Ustadz Ainul Yakin di nomor 031 5678216. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, masih ada pertanyaan lagi Ustadz melalui video yang sudah kami tampung. Berikut kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya ini Husnul Khotimah dari Surabaya. Dalam acara Assalam ini saya mau tanya, kebetulan sih tanpa bermaksud ini, saya punya beberapa saudara dekat ya. Secara kalau dilihat dari lingkungan masyarakat sebenarnya sudah terkenal baik agamanya, tapi ternyata
beliau-beliau ini kalau kepada keluarga terdekatnya itu masih sikapnya itu jauh berbeda dengan yang kepada orang lain. Jadi apakah ngapunten tanpa bermaksud menilai beliau-beliaunya ini, apakah beliau-beliau ini termasuk ahli ibadah tapi masuk neraka seperti itu. Ngapunten. Terima kasih. Kasih Ibu Husnul Khotimah dari Surabaya. Ini Ustadz, saudara Ibu Husnul ini kalau dari lingkungan masyarakat terkenal agamanya baik, oke. Tapi kalau dari masyarakat sendiri dinilainya kok kayaknya beda dari orang lain begitu Ustadz. Monggo penjelasannya. Tadi disebutkan maksudnya sifatnya ini berbeda ketika dia dikenal oleh masyarakat. Iya. Ini sifat apa dulu Ibu? Kalau emang sifatnya itu berhubungan dengan hakul adam, dalam artian dengan sifatnya ini dia itu menzalimi orang lain, Baik. maka bisa jadi nanti dia termasuk al-muflis. Karena orang bangkrut yang tadi disebutkan, yang dia rajin ibadah tapi dia nggak jadi masuk neraka. Naudzubillah. Maka akhlak ya, bahasa kita akhlak, sifat, akhlak, muamalah, komunikasi kita dengan orang lain ini juga harus baik. Jangan sampai kemudian kita hanya rajin ibadah, soleh secara ritual, tapi kita tidak soleh secara sosial. Maka saya masih ingat Gus Mus, Yai Mustafa Bisri itu nulis buku ya. Baik. Nulis buku yang judulnya Soleh Ritual, Soleh Sosial. Betul. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya seorang mukmin itu harus soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk al-muflis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia membawa banyak sekali pahala ibadah ritualnya dia, tapi karena sosialnya dia buruk, bahkan dia justru malah menzalimi orang lain. Akhirnya dia nggak jadi masuk surga, tapi justru malah dijeploskan oleh malaikat ke neraka. Maka sifat dan akhlak ini merupakan buah ya, thamroh dari ibadah. Kalau ibadah kita benar, dengan ilmu yang benar, maka ibadah kita ini akan membuahkan atau berbuah akhlak, sifat yang baik kepada masyarakat, kepada orang lain. Maka orang yang dia ibadah ritualnya itu benar, baik niatnya, bukan niatnya agar dia itu dibilang orang lain soleh, agar dibilang orang lain rajin ibadah. Kalau niatnya dia benar, kemudian caranya benar, secara ilmunya, keilmuannya benar terhadap Islam, maka ibadah-ibadah ritual itu akan memunculkan sifat akhlak yang baik secara sosial. Sehingga dia menjadi orang yang soleh ritual dan soleh secara sosial juga, Masya Allah. Nah ini juga ada kejadian Ustadz ya, pengalaman ya, sebuah keluarga yang ayahnya memang, atau kepala keluarganya memang fokus ibadah, ya fokus kepada bagaimana sholatnya dan sebagainya, ternyata sampai tidak bekerja, begitu Ustadz. Bagaimana Ustadz menurutnya Ustadz ini? Ya, ini salah satu kekeliruan juga. Baik. Dan sempitnya pemahaman terhadap Islam, bahwasanya ibadah hanya dia batasi pada sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan dia yakin mungkin rezeki akan datang sendiri begitu Ustadz ya? Iya. Padahal seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah, seorang suami, dia bekerja itu dihitung ibadah. Bukankah ketika seorang suami, seorang ayah ini meninggal dunia saat dia bekerja dihitung sebagai jihad fisabilillah atau mati syahid. Jadi tolong pemirsa jangan hanya memahami ibadah itu secara sempit saja ya. Jadi ibadah itu luas sekali. Dan harusnya daripada dia beribadah yang sunnah, maka dia harus mendahulukan ibadah yang bekerja ini. Misal, saya ingin puasa sunnah. Baik. Tapi karena puasa sunnah itu saya lemas. Akhirnya saya malas bekerja. Betul, Ustaz. Maka bagaimana? Harus didahulukan bekerjanya dulu daripada puasa sunnah. Karena puasa itu sunnah, bekerja itu wajib sebagai kepala rumah tangga. Maka jangan sampai ini kemudian terbalik-balik ya, memahami Islam dengan terbalik-balik seperti ini. Itu yang sering saya kemukakan, bahwasanya misal kita bekerja, biasanya kan berangkat jam 7, jam 8 kan. Itu kan waktunya orang sholat duha. Betul.
akhirnya dia sholat duha dulu. Ketika masuk kantor akhirnya telat. Nah, Ketika dia telat, atasannya misalnya Nanyakan. memperingatkan, kok telat dan sebagainya, sering telat, saya sholat duha dulu. Kalau sampean misalnya marah kepada saya, berarti marah karena saya ibadah. Keliru seperti itu. Gak bisa. Ya harusnya dia sholat duha di awal, lebih awal lah, sebelum dia berangkat ke kantor. ke kantor. Atau kan bisa, sholat sunnah itu di atas kendaraan. Baik. Selama dia suci, selama dia punya wudhu, Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan bagaimana sholat sunnah di atas kendaraan beliau, di atas hewan tunggangannya beliau. Maka tidak apa-apa pemirsa, jenengan misalnya sholat di atas mobil, di atas sepeda motor, tentunya tidak seperti sholat biasanya. Jangan kemudian di atas motor, kemudian rukuknya, sujudnya itu ya tabrakan kok, Mbak. Jadi tetap dengan isyarah, toh. Baik. Dengan isyarah dan lain sebagainya. Itu dipelajari dalam fikih. Oleh karenanya kalau kita memahami Islam secara mendalam, secara luas, maka hidup ini enak. Bisa Enteng. diatur begitu Bisa ya diatur, Ustaz, ya, benar. baik. Tapi kalau kita itu terlalu kaku, sehingga seakan-akan kalau nggak seperti ini nggak boleh, kalau nggak gini nggak boleh. Itu Islam kok seperti itu ya, dipahaminya Masya ya. Allah, kesannya sangat mengekang sekali Nah, begitu ya Ustaz padahal ya. Islam tidak seperti itu. Masya Allah. Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa menempatkan porsi sesuai dengan masing-masing ya, jangan sampai terbalik ya, yang harusnya wajib menjadi didahulukan atau mungkin dikalahkan dengan hal-hal yang Jangan sampai sunnah menjadi wajib, wajib menjadi Jadi sunnah. sunnah. Ini yang keliru. Loh, Baik. ini fenomenal loh ya. Sekarang ini banyak orang semacam itu. Dia lebih mohon maaf. Ada orang dia jualan nasi goreng, tetangganya. Nasi goreng kan biasanya kalau jualan kan malam ya, mohon Iya. maaf. Karena dia jualan nasi goreng sehingga dia tidak sholat taraweh. baik. Tetangganya yang sholat taraweh, ini mengejeknya, menghinanya. Nggak pernah sholat taraweh dan lain sebagainya. Iya. Padahal dia jualan nasi goreng, mohon maaf, malam hari itu lebih utama daripada sholat taraweh. Sholat taraweh dia masih bisa nanti jam 1 malam kan bisa. Jam 12 malam kan masih Dilakukan bisa. setelah jualan Setelah begitu jualan. ya. Baik. Justru dengan jualan itu dia bisa menghidupi, bisa mengkuliahkan, bisa Masya menyekolahkan, Allah. bisa memondokkan Iya, anaknya yang baik. menghafalkan Al-Quran, Baik. yang belajar keilmuan agama. Masya Allah, luar biasa ya. Baik Ustadz, semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Husnul Ustadz ya. Ada pertanyaan selanjutnya ini yang akan kita saksikan bersama melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili dari Surabaya. Di acara Assalam ini saya mau menanyakan kepada Pak Ustadz, karena berhubungan sama tema ahli ibadah tapi masuk neraka. Yang saya tanyakan, amalan-amalan apa saja sih yang menjadikan orang itu masuk dalam kategori ahli ibadah dan bisa masuk neraka? Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili dari Surabaya. Ya, pertanyaannya kita akan jawab bersama ya Ustadz ya. Namun usai jedah iklan terlebih dahulu. Tetap di Assalam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Assalam Ayo Sinau Agama Islam dengan tema rajin ibadah masuk neraka. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan masuk yang sudah kita jawab tadi ya Ustadz ya, dan juga kita menjawab pertanyaan yang sudah kita saksikan bersama di segmen sebelumnya dari Ibu Laili nih Ustadz ya, mengenai amalan-amalan apa saja yang bisa menjadikan orang dalam kategori ahli ibadah tapi dan bisa masuk neraka, begitu Ustadz. Ya. Amalan-amalan yang dia tidak seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas, itulah yang menjadikan dia masuk neraka. Apalagi dia itu menzalimi banyak orang. Maka amalan-amalan dia atau ibadah-ibadah dia yang hanya hablum minallah saja ini akan berkurang, bahkan bisa habis, bahkan bisa ditambahkan dengan keburukan-keburukan. Karena seperti ini, Mbak. Yeah. Jangan sampai kita keliru, tadi saya katakan yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib. Awal-awal Rasulullah datang ke Madinah, itu
dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu dijelaskan Rasulullah itu hadis-hadisnya itu ternyata fokus pada hubungan sosial. Salah satu hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Dia bercerita, Abdullah bin Salam, ketika pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, semua orang itu keluar rumah ingin menyaksikan, penasaran kepada Rasulullah. Termasuk saya, kata dia. Dia saat itu masih Yahudi. Iya. Dan dia mengatakan, ketika aku pertama kali daratkan pandanganku kepada wajah Rasulullah, demi Allah tidak ada satupun goresan orang pembohong, ciri-ciri pembohong dalam wajah Rasulullah. Jadi tidak ada potongan-potongan pembohong lah. Dan pertama yang saya rekam, pesan pertama yang saya rekam dari Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini ada salamnya juga. Iya. Masya Ada Allah. salamnya Assalam. juga. Baik. Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia, afsus salam. Bertegur saparlah kalian. Bertegur sapa. Salam, saling mengucapkan salam. Bertegur sapa berarti kan. Ini kan hubungannya dengan sama manusia, sosial. Wa at'imut ta'am, berbagi makanlah kalian. Manusia. Betul. Wasilul arham, eratkanlah tali silaturahim antara kalian dengan hubungan sama manusia. Baru. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika semua manusia itu tidur. Maka tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan assalam. Dengan selamat maksudnya ya. Iya. Bukan karena nonton assalam. Oh, termasuk juga ya. Semoga saja. Masya Allah. Baik. Maka dari 4 ini pesan Rasulullah SAW, 3 yang pertama itu ternyata hubungan dengan sesama manusia, yaitu ibadah sosial. Kemudian yang keempat ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini ibadah ritual dan bersifat sunnah. Bersifat sunnah. Rasulullah lebih mengutamakan bertegur sapa, Rasulullah lebih mengutamakan berbagi makanan, Rasulullah lebih mengutamakan silaturahim daripada ibadah yang sunnah ini tadi, sholat malam itu. Lagi-lagi mohon maaf, jangan difahami kemudian ini tidak penting, wajib, ya. Tidak penting, tidak. Hanya urutannya, hanya urutan saja. Skala prioritasnya kita harus mengutamakan apa yang diutamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jangan sampai kemudian kita hebat ibadah sunnah, tapi kemudian kita menelantarkan orang-orang di sekitar kita secara ekonomi, secara pendidikan, secara kesehatannya. Na'udzubillah min dalik, Masya Allah ya. Ini ada penelpon yang sudah bergabung ini Ustadz ya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Agus di Kediri. Baik Bapak Agus di Kediri, monggo pertanyaan bersama Ustadz Ainul. Saya mau tanya, saya tuh nggak kerja tapi saya punya modal, saya pinjamkan orang dalam 1 jutanya saya ambil 25. Itu halal kok enggak? Udah, sekian ya. Makasih. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana Ustadz penjelasannya? Monggo pertanyaan. Beliau tidak bekerja tapi punya usaha punya modal begitu ya. Tapi diambil uangnya ya cukup tidak jelas juga ya. Apakah itu halal atau tidak begitu? Kalau misalnya modal itu digunakan untuk bagi hasil, dalam artian investasi dan lain sebagainya, ya sah-sah saja itu Pak. Asalkan kita sudah jelas investasinya jelas, aturannya jelas, investasi untuk apa dan bagaimana, MOU-nya peraturannya sudah jelas, saling transparan ya, saling terbuka dan lain sebagainya, maka ya nggak masalah. Jadi yang mungkin kerja persentase itu mengambilnya begitu Ustadz ya? Ya itu kan sudah diatur sebetulnya di awal itu ya, di awal sudah diatur. Kalau misalnya modalnya sekian, maka nanti akan mendapatkan sekian keuntungan dan lain sebagainya. Maka apabila itu sudah disepakati secara muamalah dan tidak menabrak syariat Islam, tidak ada unsur riba dan lain sebagainya, nggak masalah. Jadi yang kerja uangnya. Ya betul. Ya sekarang kan begitu Ustadz ya. Bener. Masya Allah. Jadi itu termasuk income, kerja juga. Passive income istilahnya. Iya benar. Itu juga termasuk bekerja. Ya, itu juga termasuk bekerja. Tapi hanya saja dia uangnya yang lebih banyak bekerja daripada tenaganya perputaran uang. Baik, terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Agus di Kediri. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi ini Ustadz ya. Boleh. Melalui video kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis dari Surabaya.
Saya akan bertanya di acara Assalam sore hari ini dengan tema rajin ibadah tapi masuk neraka. Jadi begini Pak Ustadz, ada kasus umpama si fulan ini rajin beribadah, rajin berpuasa, tetapi dia tidak pernah bersilaturahim dengan tetangga-tetangganya, dia antisosial. Nah, apakah itu bisa disebut rajin ibadah tapi masuk neraka? Nah, mohon penjelasannya ya Pak Ustadz, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Anissa dari Surabaya. Mungkin ini pertanyaan juga hampir mirip ya Ustadz ya, mengenai seorang yang rajin ibadah, puasa, tapi juga antisosial begitu Ustadz. Saya nggak bisa membayangkan nanti orang semacam ini kalau meninggal dunia itu yang mengantar ke betul, ini yang selalu diingatkan orang tua saya juga, yang pertama dekat bukan saudara yang jauh kan, tetangga ya Ustadz ya. Benar. Baik. Bahwasanya Rasulullah itu sampai ngomong seperti ini. Jibril, malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku berkali-kali untuk baik dengan tetangga. Sampai-sampai saya mengira tetangga itu bisa diwarisi. Masya Allah, diwarisi? Diwarisi. Rasulullah mengira sampai seperti itu. Saking dekatnya, harus dekatnya kita dengan tetangga. Bahkan dalam hadis yang sangat populer itu kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Baik. Ya. Jadi tidak bisa, lagi-lagi tidak bisa kita ibadah bagus kepada Allah, kita sholat rajin, puasa, nggak pernah absen, sunnahnya, kemudian umroh berkali-kali, haji tiap tahun misalnya, tapi sama tetangga nggak pernah menyapa, nggak pernah kumpul-kumpul, dalam bahasa kita itu semerawung ya, dengan tetangga atau bersosial dengan tetangga, maka tidak bisa. Hal semacam ini nggak bisa. Jadi jangan sampai memahami Islam itu secara sempit. Itu yang saya inginkan. Jadi tetangga ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bahkan banyak kitab-kitab itu yang membahas, ada satu bab ya. Satu bab yang dia membahas tentang bagaimana hubungan dengan tetangga. Masya Allah, sangat penting ya, begitu pentingnya ya. Begitu pentingnya. Nah ini Ustadz, kalau tadi kan yang sering ditanyakan adalah banyak atau maksimal di ibadah ritual, tapi sosialnya enggak. Bagaimana kalau ada ya, kita pernah menemui orang itu loman sekali dan sebagainya, tapi mohon maaf ibadah secara, maksudnya sholatnya itu bolong-bolong. Bagaimana ini Ustadz? Dia ini, merasa dia sudah baik begitu Ustadz. Ya, bagus, benar sekali ya. Iya. Bagaimana kalau dia loyal kepada tetangga, tapi dia sama sekali tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga tidak bisa, bisa. Jadi tadi bahwasanya Islam itu agama keseimbangan. Maka harus seimbang antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia. Jangan sampai salah satunya pincang. Misalnya dia hanya ritual saja tapi sosial tidak. Ini juga tidak benar. Atau dia sosial saja tapi ritual tidak. Ini juga salah. Keliru ini sudah. Maka harus dua-duanya. Inilah Islam wasatiyah ya. Islam yang pertengahan, yang moderat, yang mana mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengatur hubungan dengan sama manusia. Ustadz, ada penelpon ini Ustadz ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, dengan dari Bapak. Saya Bapak Agus lagi mau tanya, kalau saya beli kambing untuk berkorbankan almarhum ibu atau bapak sih diperbolehkan enggak? Baik, jadi berkurban untuk orang yang sudah meninggal begitu ya Bapak ya? Iya, beli kambing, ya saya korbankan untuk ibu, bapak, dan almarhum istri. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Ya, bagaimana Ustaz jawabannya? Berkurban itu kan sedekah. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan itu juga bagus kok, bagus. Boleh Pak, boleh. Silakan, monggo. Itu termasuk birrul walidain kepada kedua orang tua. Jadi bentuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah ketika kita bersedekah atau kita beramal soleh yang mana pahalanya ditujukan untuk kedua orang tua. Itu salah satu birrul walidain ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Selain juga mendoakan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Artinya tidak masalah ya Ustadz ya, meskipun sudah meninggal kan ada yang berkata harus untuk yang sudah hidup saja atau bagaimana begitu Ustadz? Ya kalau memang yang sudah hidup sudah berkurban semua ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Kalau dia apalagi kaya atau beli kambingnya banyak ya nggak masalah toh. Jadi orang berbuat baik kok tidak boleh itu ya kan gimana itu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Baik.
Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari penelpon tadi ya. Nah Ustadz, ada hal apa saja sih Ustadz, amalan apa saja supaya kita bisa membalanskan keduanya, karena ini adalah hal yang penting gitu ya Ustadz? Ya, yang pertama adalah perbanyak belajar tentang Islam. Baik. Kepada para ulama, para kiai, ya termasuk aktif nonton As-Salam ya. Insya Allah As-Salam ini orang-orang yang dipercaya secara keilmuan agamanya, dan tidak sembarang orang toh. Amin. Jadi perbanyaklah yang pertama agar kita bisa memperbaiki hubungan ritual dan hubungan sosial. Yang pertama adalah memperbanyak belajar ilmu agama kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada para kiai yang backgroundnya sudah jelas, ya jelas beliau pernah nyantri di mana, pernah kuliah di mana. Jangan sampai kemudian belajar kepada orang yang tidak jelas keilmuannya, atau bahasa kita mungkin sanatnya, dia punya guru siapa itu. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah kita memahami Islam atau belajar Islam, lalu amalkanlah itu. Mengamalkan tidak hanya ibadah-ibadah ritual saja, tapi juga ibadah sosial. Ada begitu banyak ibadah sosial. Bahkan guru kami Syekh Ali Jum'ah itu pernah berkata bahwasanya Al-Quran itu isinya mayoritas tentang sosial, tentang akhlak. Hanya sekian persen tentang ibadah, hanya sekian persen tentang haji, sholat dan lain sebagainya. Tapi paling banyak itu tentang akhlak, tentang hubungan dengan sama manusia. Maka itulah Rasulullah SAW diutus innama bu'ithu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus sebagai simbol orang yang paling berakhlak, maka kita umatnya harus menjadi umat yang paling berakhlak, yang paling beradab. Baik. Sehingga kita soleh secara ritual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita soleh secara sosial, hubungan dengan sama manusia. Maka kita tidak menjadi orang yang rajin ibadah masuk neraka. Insya Allah rajin ibadah masuk surga. Amin, amin ya Ustadz. Kita sudah di penghujung segmen ini Ustadz. Monggo Ustadz kesimpulan hari ini yang bisa disampaikan pada pemirsa di rumah. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama menyelaraskan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan haji kalau mampu, dengan umroh kalau mampu, dan juga kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Jangan sampai ada satu manusia yang kita benci di hati kita ini. Lebih-lebih jangan sampai naudzubillah min dzalik kita menzoliminya, karena zalim kepada orang lain itu tidak hanya berimbas di dunia saja, tapi juga berimbas di akhirat, seperti orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut, yang di hari kiamat dia membawa banyak sekali pahala sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Namun karena dia menzalimi banyak orang, akhirnya pahala-pahala itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis, bahkan dia nantinya dimasukkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik Ustadz, ya kita tutup dengan doa. Monggo Ustadz bisa dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل أيامنا أيام رسول الله وليالنا ليال رسول الله. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak baik kepada Engkau ya Allah, dan berakhlak baik kepada hamba-hambamu ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami suami istri yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami anak yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami muslim, tetangga, saudara, kawan, teman yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allah, jadikanlah istri kami, suami kami, anak cucu kami, keluarga kami penghias mata, penghibur lara,
penentram jiwa. Amin. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan kami di majelis ilmu yang disebut sebagai Rasulmu sebagai taman surga. Maka sudi kiranya ya Allah, Engkau pertemukan kami ya Allah di taman surgamu yang sesungguhnya ya Allah, bersama para nabi, para rasul dan para orang-orang soleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ainul Yakin sudah bergabung di Assalam. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian pemirsa Assalam Ayo Sinau Agama Islam kali ini. Saya Putri mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama ini.